Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat tentunya. Alhamdulillah, hari ini kita akan masuk ke bab baru. Setelah pertemuan-pertemuan kemarin kita membahas teks berita, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai iklan, slogan, dan poster. Coba, ada yang pernah mendengar iklan, slogan, dan poster? Tentu saja ya. Nah, perlu diketahui bahwa iklan, slogan, dan poster seringkali kita temui di kehidupan sehari-hari, baik itu di media cetak, atau koran, majalah, dan lain-lain. Lalu di media sosial, internet, di media elektronik seperti TV, radio, dan lain-lain. Berbicara mengenai iklan, apakah kalian pernah menawarkan sebuah barang atau jasa kepada teman kalian melalui media sosial? Nah, perlu diketahui itu adalah sebuah iklan loh. Oke, pengertian iklan adalah segala bentuk pesan promosi seperti barang, jasa, produk jadi, dan ide yang disampaikan melalui media dengan biaya sponsor dan ditunjukkan kepada sebagian besar masyarakat. Iklan ini bisa dilihat dari berbagai media tentunya ya. Ciri iklan nih, ada ciri-ciri iklan. Yang pertama, informatif dan komunikatif. Informatif di sini adalah bersifat memberitahu dan komunikatif, mudah dipahami bahasanya. Oke, yang kedua ada objektif dan jujur. Jadi, meskipun iklan pada umumnya menceritakan tentang keunggulan-keunggulan produk atau jasa yang mereka miliki, tetapi juga harus objektif atau apa adanya ya, tentang benda atau jasanya. Jangan sampai barang dan jasanya tidak sesuai dengan yang dipromosikan, karena nanti bisa jadi pelanggannya dengan otomatis kabur karena merasa tertipu, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Prinsip bahasa dari iklan itu adalah singkat, padat, jelas, serta mudah dipahami. Jadi iklan jika ditayangkan di media cetak atau media elektronik itu pasti berkaitan dengan biaya. Semakin panjang durasi atau semakin panjang iklan tersebut, semakin besar juga biaya yang harus dikeluarkan oleh penjual produk tersebut. Itu adalah salah satu kegunaan dari singkat, padat, dan jelas itu sendiri. Oke, yang keempat, tidak menyinggung pihak lain. Tentu tidak boleh menyinggung pihak lain, jadi harus bersaing secara sehat. Lalu, menarik perhatian halayak, entah dari gambar, dari kata-kata, dibuat semenarik mungkin agar calon pembeli yakin untuk membeli produk atau menggunakan jasa dari iklan tersebut. Oke, anak-anak milenial nih, contohnya sering bermain Instagram, YouTube, TikTok, dan lain-lain kan? Pasti mengenal istilah endorse. Nah, endorse adalah bentuk lain dari iklan loh. Sering sekali yang memasarkan produknya itu artis-artis, selebgram, dan lain-lain. Yang followersnya banyak sekali. Semakin besar, semakin banyak followersnya si artis tersebut, maka semakin besar juga biaya yang harus dikeluarkan oleh si penjual produk. Gitu, seperti itu. Nah, gunanya apa? Ya, yaitu menarik followers yang di-endorse agar membeli barang atau menggunakan jasa si peng-endorse. Seperti itu. Oke nih, kita masuk ke jenis iklan ya. Jenis iklan itu ada 3, yaitu iklan penawaran. Biasanya niaga atau jual beli ya, atau bisa juga menawarkan jasa. Lalu yang kedua ada iklan layanan masyarakat. Yang ketiga ada iklan pengumuman. Oke, sekarang kita masuk ke slogan. Setelah tadi iklan, kita masuk ke slogan. Ada yang pernah mendengar slogan? Slogan adalah kalimat atau kata-kata yang relatif pendek, umumnya menarik, mencolok, dan mudah untuk diingat. Gunanya untuk memberitahukan atau menyampaikan informasi. Nih, ada contoh slogan biasanya, mulutmu harimaumu, sholatlah sebelum disolatkan, hidup hanya sekali, hiduplah yang berarti, buku adalah jendela ilmu, dan lain-lain. Nah, slogan ini cenderung memiliki kalimat yang pendek, tapi maknanya sangat besar, seperti itu. Bisa dilihat juga dari contoh-contoh slogan yang lainnya. Silahkan dilihat ya, contoh-contoh slogan yang lainnya. Nah, di sini juga ada ciri-ciri slogan. Dalam slogan yang lebih dominan adalah kalimat.
bermain dengan kalimat pendek ya. Yang pertama, kalimatnya harus menarik. Yang kedua, kalimatnya pendek. Yang ketiga, kalimatnya mudah dipahami. Yang keempat, kalimat menjelaskan visi, misi, dan tujuan. Jadi kalau kita membuat slogan, sekolahku hijau, sekolahku sehat, contohnya ya, berarti visi misinya apa? Yaitu tentang menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, seperti itu, paham ya? Lalu yang kelima, bersifat persuasif atau bersifat mengajak, singkat dan jelas, seperti itu. Lalu ada jenis-jenis slogan juga. Yang pertama ada slogan lingkungan hidup. Nah, contohnya seperti kebersihan, penghijauan, reboisasi, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada slogan pendidikan. Jelas, pasti slogannya temanya pendidikan. Lalu yang ketiga ada slogan kesehatan. Yang keempat ada slogan motivasi. Bisa seperti quotes biasanya di sosial media tuh banyak sekali. Nah, berbicara slogan juga sering sekali ada dalam sebuah iklan loh. Seringkali iklan memiliki slogan yang mudah diingat. Nih contohnya, pernah melihat iklan Citato? Ciki Citato? Slogan iklan tersebut adalah Life is never flat. Contoh selanjutnya, iklan stasiun televisi SCTV. Slogannya satu untuk semua. Seperti itu ya. Dan masih banyak lagi. Ya, Ibu yakin kalian pasti ada beberapa yang hafal sekali dengan iklan-iklan tersebut atau dengan slogan-slogan tersebut. Nah, selain iklan dan slogan, ada juga poster. Poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum berupa pengumuman atau iklan ya. Biasanya ukuran poster ini cukup besar dan didominasi dengan gambar. Coba, apakah dapat dilihat perbedaannya? Iklan itu mengutamakan kalimat, gambar, dan gerak biasanya ya. Kalau slogan jelas mengutamakan teks atau kalimat pendek. Lalu kalau poster jelas mengutamakan gambar dan kalimat pendek. Biasanya ini adalah contoh-contoh poster. Bisa dilihat contoh-contoh poster. Ini poster yang berisi mengenai COVID-19 ya, yang sedang kita alami saat ini. Poster seperti ini sangat mudah dijumpai di mana-mana pada masa sekarang ini tentunya. Entah itu berisi mengenai gejala-gejala COVID-19 atau cara terlindung dari COVID-19. Nah, setelah ciri iklan, ciri slogan, ada juga ciri poster. Ciri poster yang pertama adalah desain grafis. Teks poster membuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar. Jadi biasanya poster itu dicetak dalam kertas yang ukurannya besar agar terlihat oleh pembaca. Nah, kalau iklan kan tadi cenderung ke teksnya ya, kalau poster lebih ke visualnya yang dikuatkan atau bentuknya. Lalu yang kedua, ada poster biasa ditempel di dinding, tempat-tempat umum atau permukaan yang datar lainnya seperti tembok dan lain-lain, dengan sifat mencari perhatian mata sekuat mungkin. Lalu yang ketiga, poster bisa dibuat dengan warna-warna yang kontras dan kuat agar menarik perhatian dari masyarakat tentunya. Yang keempat, poster menggunakan bahasa singkat dan jelas. Yang kelima, poster menonjolkan gambar. Yang keenam, poster dapat dibaca sambil lalu, maksudnya bisa sambil buru-buru. Lalu yang ketujuh, poster dapat dicetak secara massal dalam ukuran apapun. Jadi bisa dalam ukuran kecil, boleh di kertas A4 dan lain-lain. Ya, bisa dicetak banyak seperti itu. Nah, ada jenis poster juga. Ada poster niaga, poster yang di dalamnya terdapat jual beli. Lalu poster pendidikan, isinya bisa tentang kegiatan sekolah, edukasi, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada poster kegiatan. Kegiatan apapun yang di sekitar kita ya. Lalu yang terakhir ada poster penerangan. Poster yang bersifat memberikan edukasi tapi di luar tema pendidikan. Jadi bisa tentang pencerahan suatu ilmu kepada masyarakat. Nah, bisa ditarik kesimpulan, pada dasarnya ciri dari iklan, slogan, dan poster hampir sama semua. Yang pertama, menarik, mudah dimengerti, visi misinya sama, yaitu menarik perhatian. Tiga jenis tersebut memiliki visi misi yang sama, yaitu adalah menarik perhatian, untuk menarik perhatian ya.
Nah, itu tadi persamaannya. Kemudian perbedaannya apa? Jadi perbedaan dari iklan, slogan, dan poster ini lebih ke bentuknya. Kalau iklan biasanya ada di media cetak, media elektronik, terus dicetak kecil. Tapi kalau slogan dan poster biasanya dicetak sendiri, lebih fleksibel. Dan perbedaan dari slogan dan poster itu, kalau slogan mengandalkan dari kekuatan teksnya atau kalimatnya, sedangkan poster lebih mengandalkan ke visualnya. Bisa digambarkan dengan gambar yang mencolok dan warna yang kontras. Demikian tadi pembahasan mengenai iklan, slogan, dan poster. Semoga menambah pemahaman kalian ya, yang cita-citanya ingin menjadi seorang pengusaha. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.